akan kita lihat. Dan ini dia, Rahmat Darmawan dengan timnya Pelita Jaya. Iya, minus dari Greg Nwokolo kita lihat di sini Angel Bersani dikedepankan untuk menggantikan pos dari Greg. Sementara persis sekali saya katakan tadi bahwa John Takpor akan berdiri di belakang dua striker, di mana Bajevski dan juga Safi Sali menjadi pemain ujung tombak. Sementara ini kita akan lihat juga bagaimana kekuatan Persija Jakarta yang dilatih oleh Iwan Setiawan. Ya, praktis tidak ada nama yang diganti di saat mereka mengalahkan PSS Pekanbaru. Inilah tim terbaik saat ini yang dimiliki oleh Persija di bawah asuhan coach Iwan Setiawan dengan meletakkan Pedro di depan, ditopang Bambang Pamungkas, Ramdhani dan juga Octavianus dari kedua sayap yang biasa menusuk untuk memberikan kontribusi kepada Pedro Javier. Robertino Puliara akan menjadi andalan tentunya di sektor lapangan tengah dari Persija Jakarta. Dan kita lihat juga bagaimana Alexander Bajevski yang akan berdampingan dengan Muhammad Safi Salih di sektor depan. Ya, Galis Daryono kembali berada di bawah mistar dari Persija Jakarta. Coach Iwan Setiawan bersama asisten pelatih Sudirman kali ini akan beradu strategi dengan Coach Rahmat Darmawan bersama dengan asisten pelatihnya Jajang Nurjaman dan juga Imade Pasek Wijaya. Dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, kita akan sama-sama menyaksikan Super Big Match Indonesia Super League. Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persija Jakarta. Dan inilah dia kick-off babak pertama. John Takpor Songkali, maksudnya kepada Safi Salih, direbut oleh Octavianus, pemain yang sempat lama mengalami cedera, yang juga merupakan anak asuh dari pelatih Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Berusaha dikejar tadi oleh Victor Igbonevo. Inilah dia Victor Igbonevo dan penjaga gawang andalan tentunya bagi Pelita Jaya sejauh ini, yaitu Imade Kadekuardana, Pedro Javier. Serangan kali ini Leo Saputra. Handball. Kita lihat Octavianus, sayap lincah yang akan mencoba permainannya di sore hari ini. Dan Victor Igbonevo berikan pelansai kepada permainan yang dilakukan oleh Angel Bersani. Dan tadi adalah permainan yang coba dimainkan oleh Edi Hafid Murtado. Robertino Puliara sudah mencetak 1 gol bagi Persija Jakarta. Kembali kita lihat permainan kali ini coba dilakukan tadi Alexander Bajevski, Angel Bersani, dan masih ada Fabiano Rosa Beltram. Fabiano Rosa Beltram dianggap sebagai salah satu pembelian terbaik yang dilakukan oleh Persija Jakarta musim ini. Dan itu juga yang membuat Persija Jakarta sejauh ini menjadi tim dengan kemasukan gol paling sedikit di Indonesia Super League. Mereka baru kemasukan 2 gol dari 5 pertandingan yang telah mereka jalani. Egy Melgiansyah berikan bola tadi masih kepada Joko Sasongko, Precious Emojerai, Bambang Pamungkas yang sedikit bermain ke dalam di skuad Iwan Setiawan musim ini. Serangan langsung saja dilakukan oleh Ruben Sanadi, berhasil direbut oleh Ramdhani Lestaluhu. Pedro Javier tadi yang dituju, masih Pedro Javier. Ismail Sofian bagi Persija Jakarta. Amar Zuki yang menggantikan peran dari Hasim Kipu di sektor lapangan tengah, karena memang Amar Zuki dan juga Hasim Kipu berkali-kali bermain bergantian di sektor gelandang bertahan menampingi Robertino Puliara. Iya, justru sangat menarik karena kita tahu juga sebenarnya Hasim Kipu pun dan juga Amar Zuki bukan pemain yang selalu bermain di sektor tengah. Kita tahu juga mereka selalu bermain di sektor bek kanan atau bek kiri. Dan inilah keputusan dari Coach Iwan Setiawan untuk mencoba kedua pemain ini untuk bermain di sektor tengah untuk melapis peran daripada Robertino. Sejauh ini cukup berhasil walaupun memang mereka mempunyai karakter gelandang bertahan. Ada diri Delton Stefano dan juga Gangga Mudana yang lebih banyak duduk di bench. Kembali John Takpor Songkali. Ya, John Takpor Songkali sempat membela Persitara Jakarta Utara dan juga Persebaya Surabaya. Berasal dari negara yang sama dari pemain kesayangan dari pelatih Rahmat Darmawan, yaitu Zahrahan Karanggar, itu asal Liberia. Wow, cukup berani kita lihat bagaimana penjaga gawang Kadekuardana. Ya, kita melihat pressure dilakukan oleh anak Persija, diawali Pedro Javier melakukan pressure sehingga akhirnya Ruben Sanadi melakukan satu kesalahan
tidak begitu maksimal melakukan kontrol bola dan sekarang bola dikuasai oleh Persija. Persija Jakarta sejatinya sudah bermain 8 kali di pertandingan Indonesia Super League termasuk pertandingan sore hari ini. Tapi karena ada 2 pertandingan yang harus dipospon sehingga mereka adalah tim dengan permainan paling sedikit sejauh ini di Indonesia Super League. Mereka baru memainkan 5 pertandingan dan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan juga 1 kali kekalahan. Tendangan bebas kali ini coba dilakukan oleh Octavianus. Sementara Pelita Jaya yang berada di peringkat 9 klasemen sementara telah meraih 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri dan 3 kali kekalahan, meraih 11 poin. Octavianus melakukan kali ini peluang pertama dari kita lihat gol dari Persija Jakarta terjadi melalui bola mati dan reaksi dari Iwan Setiawan menyambut gol dari tendangan bebas Octavianus yang akhirnya diselesaikan melalui sundulan kepala dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Pelita Jaya tertinggal dari Persija Jakarta dan kita akan lihat siapa yang mencetak gol di pertandingan sore hari ini. Iya, pelanggaran yang diawali oleh Ruben Sanadi berakibat gol bagi tim Pelita Jaya dan kita lihat di sini bagaimana crossing dari Octavianus yang begitu berbahaya langsung masuk menusuk ke sektor pertahanan di mana Kadek Wardana tidak bisa menghalau bola. Kita akan lihat siapa yang melakukan heading. Octavianus. Ya, ternyata gol ini harus kita bilang adalah Ya. gol Octavianus. Betul sekali, kita lihat memang bola pantulan tidak mengenai siapapun juga. Dan sedikit menghalau, ya, Ya, malah mengenai bunuh diri Rendra. ya, mengenai seorang pemain Pelita Jaya. Ya, kita lihat di sini bagaimana seorang pemain Pelita Jaya melakukan gol bunuh diri bermaksud melakukan clearance. Ya, menurut pengawas pertandingan kita akan lihat dan juga fourth official atau juga wasit cadangan akan kita tentukan siapa yang mencetak gol, akankah Octavianus atau ini dianggap sebagai gol bunuh diri dari Pelita Jaya. Gol cepat dari Persija Jakarta. Kali ini Ruben Sanadi kepada John Takbor Songkali, kembali berhasil direbut Robertino Puliara. Ismet Sofian, kembali Robertino Puliara dan Ramdhani Lestaluhu. Sebenarnya kedua tim juga sangat tidak asing dengan Stadion Manahan Solo karena kita tahu Persija Jakarta juga berkali-kali menggunakan Stadion Manahan Solo sebagai home base mereka musim lalu ketika mereka memang tidak bisa tampil di Jakarta. Dan sebaliknya, Pelita Jaya adalah tim yang pernah bermarkas di Solo dengan nama Pelita Solo ketika itu yang ditangani oleh Danur Windu. Betul, namun kita di sini melihat bahwa memang satu keuntungan bagi Persija Jakarta di mana mereka bermain sebagai tamu dan mereka harus bermain di tempat yang netral Rendra, di mana kita justru memang sebagian besar supporter justru ada supporter dari Persija dan tidak ada sedikit pun terdengar bagaimana supporter dari Pelita yang memberikan support atau dukungan kepada timnya. Dan ini juga yang dikhawatirkan oleh Coach RD bahwa memang Pelita Jaya minim sekali pendukung. Hampir banyak memang kesamaan yang terjadi antara Persija dengan Pelita Jaya karena sebenarnya dua tim ini juga pernah bermarkas sama di Jakarta ketika era Liga Indonesia di awal-awal. Wow, percobaan. Ketika itu Persija Jakarta sempat bermain di Stadion Menteng dan Pelita Jaya menggunakan Stadion Sanggraha Pelita Jaya Lebak Bulus ketika itu namanya. Dan Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat gol yang terjadi untuk Persija Jakarta. Ya, tampaknya mengenai Safi Salih. Terlihat memang bola mengenai kepala dari Safi Salih dan membelokkan ke gawangnya sendiri. Kita lihat reaksi dari Coach Iwan Setiawan. Oh! Kembali peluang didapatkan tadi. Masih ada Ismet Sofian. Stanislav Zekov. Kedua tim sama-sama memiliki 2 tower di barisan pertahanan. Kalau Pelita Jaya memiliki Victor Iqbonevo dan juga Stanislav Zekov. Kalau Persija Jakarta memiliki Fabiano Rosa Beltram dan juga Precious Emojerai. Pelanggaran kita lihat juga Sasongko. Robertino Pugliara yang sejauh ini kita belum melihat performa terbaiknya. Sedikit berbeda di saat dia bermain untuk Persiba. Merupakan jenderal lapangan tengah yang tidak tergantikan. Precious Emojerai. Bambang Pamungkas dibayang-bayang oleh Edi Habib Murtado. Masih Bambang Pamungkas. Hingga ke lapangan permainan.
Bambang Pamungkas sudah mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta musim ini. Leo Saputra, Bali Octavianus. Leo Saputra yang salah satu pemain putra daerah di Persija Jakarta. Sama dengan Rahmat Afandi, sama-sama memulai karirnya di Persija Junior. Dan Amar Zuki juga tentunya, anak Jakarta yang sebelum membela Persitara Jakarta Utara. Egy Melgiansyah, kali ini bola kepada John Takbor Songkali. Anggaran, Pedro Javier Velasquez. Ya, inilah salah satu karakter yang cukup baik dari seorang Pedro. Kita melihat apabila dia tidak dalam atau tim tidak dalam penguasaan bola, dia juga selalu berusaha untuk melakukan defense dan kerap sekali memang sedikit membuat lawan-lawan juga gentar karena dia selalu melakukan pressure yang juga kadang-kala juga dalam tanda petik yaitu keras. John Takbor Songkali berhasil rebut tadi oleh Robertino Puliara. Egy Melgiansyah mulai menemukan ritmenya Pelita Jaya. Lakukan tekanan kali ini kepada Persija Jakarta, Edi Hafid Murtado. Kembali lagi kepada Angel Bersani, Alexander Bajevski. Masih Alexander Bajevski cukup kuat dia dalam melindungi bolanya. Masih Alexander Bajevski kali masuk dalam daerah kotak penalti. Dan Leo Saputra berusaha untuk menahan Alexander Bajevski. Reaksi dari pelatih Rahmat Darmawan. Terdengar kita mendengar bahwa Coach Erdi mengatakan bahwa Egy meminta atau juga diarahkan kepada Joko bola untuk keluar dan memang kita lihat di sini belum adanya sedikit pun serangan dari sektor wing kiri Pelita Jaya yaitu back kanan di mana Ismet berperan di situ dan memang lebih banyak dominan kita lihat di sini di pos Leo Saputra lah serangan yang kerap dilakukan oleh Pelita Jaya. Bambang Pamungkas direbut bola tadi oleh Egy Melgiansyah. Ruben Sanadi, Joko Sasongko, ada Amar Zuki, Egy Melgiansyah, berikan kembali kepada Kadek Wardana, Stanislav Zekov. Pelita Jaya sempat tampil mengejutkan ketika di partai away. Mereka mampu menaklukkan Persis Samputra Samarinda dengan skor 1-4. Bahkan ketika itu Greg Nokolo mampu mencetak 2 gol. Tapi ketika pertandingan berikutnya menghadapi tim asal Kalimantan Timur, Mitra Kukar, Pelita Jaya harus menyerah dengan skor 0-1. Robertino Puliara menuju kepada Pedro Javier. Joko Sasongko. Ya, walaupun kita lihat rumput begitu baik di lapangan Manani, namun kita melihat memang pantulan-pantulan bola menandakan bahwa tidak ratanya lapangan membuat sedikit problem kepada pemain untuk melakukan kontrol bola. Pedro Javier pernah membela Persibom Bolang Mangondo. Lagi-lagi di sudut yang sama, Octavianus kali ini akan eksekusi tendangan bebas. Lihat dengan kaki kirinya, sebuah tendangan ke tiang jauh. Percobaan yang sangat baik dari Octavianus. Ya, di sudut yang hampir sama kita lihat di sini letak dari set piece dilakukan. Kembali Octavianus menebar ancaman kepada Kadek Wardana. Lebih jauh jaraknya dan ini langsung mengarah ke gawang di mana masih beruntung Kadek bisa melakukan tepisan terhadap bola. Masih ada peluang set piece sepak pojok dimiliki oleh Persija Jakarta. Ismet Sofian yang mengambil sepak pojok bagi Persija Jakarta kali ini. Bambang Pamungkas terus mendapatkan pengawalan. Kita lihat kali ini sudah dilakukan oleh Ismet Sofian. Masih ada Victor Igbonevo, Octavianus. Ada John Takbor Songkali. Egy Melgiansyah. Kepada Ruben Sanadi atau juga Angel Bersani. Kita lihat Angel Bersani berusaha melewati Leo Saputra. Delay berikan kepada Edi Hafid Murtado, Egy Melgiansyah, Alexander Bajevski, masih Alexander Bajevski. Direbut bola tadi oleh Precious Emojurai. Ya, cukup simpel kita lihat Precious, tidak mau mengambil risiko.
melakukan clearance, membuang bola. Satu hal positif yang dimiliki anak Persija dalam saat defense, kita melihat apabila satu pemain dilewati, mereka mempunyai cover dan cover berikutnya. Inilah yang menyebabkan bahwa sampai saat ini memang masih begitu sulit untuk bisa menembus lini pertahanan Persija. Dan kreativitas dari sektor tengah Pelita Jaya pun masih belum begitu terlihat, Rendra, di mana permainan yang masih seperti biasanya dilakukan oleh John Takwo. Perebutan bola tadi antara Safi Sali dan juga Fabiano Rosa Beltram. Kembali kita lihat bagaimana perebutan bola antara Safi Sali. Safi Sali saat ini memang menjadi top skor sementara bagi Pelita Jaya dengan 4 gol yang telah ia cetak. Penyerang yang juga kabarnya mendapatkan tawaran untuk bermain di salah satu klub di Thailand. Kembali Victor Igbonevo. Masih Victor Igbonevo. Amarzuki. Pelan saja dia, Bambang Pamungkas. Maksudnya kepada Ramdhani Lestaluhu. Terlalu deras. Ya, maksud dari Trupas BP kepada Ramdhani memang terlalu keras dan akhirnya bola keluar lapangan. Belum juga begitu terlihat peran dari Ramdhani di sektor sayap kanan. Justru lebih banyak kita melihat aksi-aksi dari Octavianus. Octavianus juga menjadi salah satu pemain yang ditemukan dalam tanda kutip oleh Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Sempat menjadi cadangan dari Richard Anaru Obiora, tapi akhirnya Octavianus sempat menjadi pilihan utama dari pelatih Rahmat Darmawan. Ya, mempunyai kualitas cepat dan juga teknik yang cukup mumpuni. Namun sayang sekali faktor yang kadang-kala membuat Octavianus tidak bisa bermaksimal bermain adalah rentannya dengan cedera, Rendra. Kita tahu memang Octavianus rentan sekali dengan cedera. Sangat disayangkan apabila pemain ini bisa terus stabil bermain tanpa mengalami cedera, tentunya juga akan menjadi pemain yang cukup potensial. Ya, sempat mendapatkan julukan si kancil dari masyarakat Palembang karena memang kecepatannya dalam mengolah bola dan juga memberikan umpan-umpan. Duel antara Ismet Sofyan dengan Ruben Sanadi akan kita lihat terus di pertandingan sore hari ini. Leo Saputra. Masih Leo Saputra. Kali ini Edi Hafid Murtado. Joko Sasongko. Kita lihat bermain 1-2 dan sangat cepat kali ini serangan dari Alexander Bajevski. Sebelum menemui sasaran, percobaan pertama dari Alexander Bajevski, tapi masih ditutup ruang tembaknya tadi oleh Precious Emu Jeraye. Ya, Bajevski mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir Pelita Jaya. Ya, satu maksud yang sangat positif dari Bajevski, di mana memang begitu rapatnya pertahanan, dia mendapatkan celah sedikit untuk melakukan syuting, walaupun memang belum begitu terarah. Namun sinyalemen berbahaya bagi Gali apabila kerap sekali striker bisa melakukan tendangan dari luar kotak penalti, bahkan dalam kotak penalti seperti tadi. Peran Amarzuki sejauh ini? Iya, melihat pertandingan terakhir melawan PSS Pekanbaru, seorang pemain bernama Amarzuki yang saya bisa katakan bahwa dia adalah pemain man of the match untuk sektor tengah, karena dia mampu berperan sebagai pemain penyeimbang, pemutus serangan lawan, dan juga bisa memberikan kontribusi dengan dribbling dan juga passing yang sangat baik kepada rekan-rekannya di depan. Inilah saya melihat belum bisa tergantikannya seorang Marzuki di saat memang Hasib Cipo mengalami cedera, walaupun juga saat ini sudah ada di bench. Ya, Amarzuki adalah tipikal pemain yang tidak terlalu keras dalam bermain, tapi memiliki penguasaan bola yang cukup baik dan juga permainan simpelnya yang memang kerap bisa memudahkan kerja dari Robertino Puliara. Angel Bersani, pertahanan yang coba dilakukan oleh kapten tim Bambang Pamungkas yang tampaknya akan menjadi legenda hidup dalam sepak bola Persija Jakarta. Ya, perubahan skema permainan dari Coach Iwan Setiawan juga praktis merubah bagaimana karakter bermain seorang Bambang Pamungkas. Dan Coach Iwan juga mengatakan walaupun BP tidak banyak dalam hal mencetak gol, namun kontribusinya untuk tim cukup baik.
Paling tidak karisma BP juga mungkin saat ini masih dibutuhkan bagi tim Persija untuk mengangkat motivasi para pemain juniornya. Berbeda kita di sini bagaimana dengan tim Pelita yang hampir sebagian besar memang kita tahu pemain-pemain muda. Ditopang dengan para pemain legion-legion asing dan pemain naturalisasi juga yang mumpuni dari segi kualitas individu. Diharapkan Coach RD juga bisa merubah bagaimana performa tim Pelita Jaya ke depannya nanti. Stanislav Zekov. Ramdhani Lestaluhu kali ini. Masih Ramdhani Lestaluhu. Berikan kepada Pedro Javier. Sayang sekali peluang emas dari Pedro Javier. Dan masih ada kali ini adalah Pedro Javier. Peluang berikutnya. Ya, ini sangat menarik memang karena kondisinya tadi adalah bagaimana Stanislav Zekov agak sedikit meringis kesakitan dan berharap bola dibuang. Ya, ini kita lihat bagaimana tadi diawali oleh Pedro yang juga melakukan atau merebut bola dari kaki Stanislav dan bola diberikan kepada Ramdhani, sementara bola crossing Ramdhani tidak bisa dimaksimalkan oleh Pedro Javier. Kembali kedua kesempatan juga tidak melakukan tendangan yang begitu maksimal. Kita lihat bagaimana kekecewaan Coach Iwan Setiawan dengan tendangan pemain strikernya ini. Peluang yang begitu terbuka bagi Pedro untuk bisa mencetak gol, namun sayang sekali. Bambang Pamungkas. Sedikit menurun tempo permainan di pertengahan babak pertama ini. Big match Indonesia Super League antara Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persija Jakarta. Ya, dua tim yang sama-sama pernah meraih era keemasan di dua liga yang mungkin sempat berlangsung di tahun sebelum dimulainya Liga Indonesia pada tahun 1994, yaitu era Galatama dan Perserikatan. Kita tahu Pelita Jaya adalah juara di era Perserikatan. Mereka pernah meraih gelar juara di era, atau Pelita Jaya adalah juara di era Galatama. Mereka pernah meraih 3 kali gelar juara di era Galatama pada tahun 88, 89, 90, dan 93, 94. Sedangkan Persija Jakarta adalah juara Perserikatan 8 kali. Oh, Safi Salih kali ini. Ya, satu blocking yang sangat baik dari Leo Saputra. Melihat sinyalemen berbahaya dari seorang Safi Salih yang sudah mengambil ancang-ancang melakukan tendangan. Dan kita lihat crossing yang begitu luar biasa. Langsung mengarah ke Safi Salih dengan melakukan kontrol dada. Dan satu kecohan. Ancang-ancang dan kita lihat bagaimana Leo sedetik saja terlambat, saya pikir akan berbeda ceritanya. Tendangan yang begitu baik dari Safi Salih namun masih bisa diblok. Joko Sasongko. Wow, jatuh kepada Stanislav Zekov. Kita lihat naluri seorang pemain bertahan yang berusaha untuk melakukan tendangan, namun sayang sekali tidak mengarah ke gawang. Sepak pojok dari Joko Sasongko. Jatuh di kaki Stanislav Zekov, tapi tendangannya masih belum akurat. Kembali kita lihat kali ini pergerakan Ruben Sanadi kepada John Takbur, suatu kali trupas pada Alexander Bajevski. Percobaan kembali dari Alexander Bajevski. Berkali-kali kita lihat Alexander Bajevski mencoba peruntungannya dengan melakukan tendangan spekulasi. Kita melihat dengan memutar badannya, melakukan tendangan memang agak sedikit menyulitkan bagi seorang Bajevski karena dia membelakangi gawang. Namun usaha kembali yang dilakukan memang menandakan bahwa memang sangat sulit bagi seorang Bajevski bisa untuk masuk sampai ke dalam kotak penalti dari Gali, di mana Fabiano maupun juga Precious mampu melakukan blocking yang sangat baik di daerah itu. Amarzuki. Leo Saputra. Precious Emojorai. Masih Precious Emojorai. Pelanggaran. Pelanggaran untuk Octavianus melakukan sebuah tackling untuk Angel Bersani. Oh, ya sebenarnya sebelum Octavianus melakukan kesalahan pelanggaran, saya masih ada memang kita lihat dorongan tangan terhadap wajah daripada Octavianus yang dilakukan oleh Angel Bersani.
namun lolos dari pandangan wasit. Pemain Gaek, Leo Saputra, yang masih terus dipercaya oleh Coach Iwan Setiawan. Joko Sasongko. Kita belum lihat peran dari Egy Melgiansyah sejauh ini. Ya, kita melihat memang Egy maupun juga John Takpor terlihat memang di bawah bayang-bayang mereka masing-masing, Rendra. Karena kita melihat tidak adanya satu peran memang yang benar-benar dominan dari seorang pemain. Apabila memang ingin memainkan satu playmaker, saya melihat bahwa kemungkinan Egy ataupun juga John Takpor harus diistirahatkan dan memainkan gelandang bertahan satu dan main playmaker. Namun apabila mereka bermain bersamaan, kita melihat tidak adanya salah satu jenderal lapangan memang yang lebih dominan. Ini yang menyebabkan bahwa sampai sejauh ini terlihat sekali mereka masih bermain tidak seperti adanya. Pilihan sulit tentunya. Harus mempercadangkan dua pemain bintang antara Egy Melgiansyah dengan John Takpor Songkali. Ya, kembali kepada strategi. Kita tahu di sini Coach RD memang tidak mau merubah skema permainan yang sudah dilakukan oleh Coach Janur sebelumnya. Dan inilah mungkin awal dari Coach RD untuk melihat, mengevaluasi apabila memang skema ini tidak berjalan dengan baik, tentu dia akan melakukan perubahan. Dan saya melihat mungkin pun memainkan pemain bersamaan antara Egy dan juga John Takpor. Kemungkinan bukan di dalam posisi yang sama. Bisa jadi mungkin John Takpor sedikit didorong bermain sebagai pemain sayap ataupun juga bermain di belakang kedua striker. Sejauh ini kita melihat bagaimana John Takpor begitu banyak untuk mengambil bola hingga ke daerah pertahanan. Dan ya, ini dia tendangan pertama dari John Takpor. Dan apabila dia bermain sedikit ke depan, Rendra, tentunya dia banyak peluang yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan eksekusi dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Ya, kedua pemain ini memang sangat mirip dalam berperan. Sama-sama memiliki kemampuan sebagai pemegang bola dan juga pembagi bola, dan sama-sama memiliki tendangan jarak jauh yang mumpuni. Stanislav Zekov, Joko Sasongko yang harus merelakan nomor kostum 9-nya ia pakai musim lalu untuk Alexander Bajevski. Pemain ini merupakan hasil produk dari Pelita U21. Sedikit berbanding terbalik dengan Persija, di mana memang kita melihat banyaknya stok pemain tengah dari Pelita Jaya dibandingkan dengan Persija. Menengok ke belakang kita tahu bahwa Persija banyak sekali memiliki pemain gelandang. Sebelumnya ada Agus Indra Kurniawan, ada juga Samsul Bahri. Bahkan lebih jauh lagi ke belakangnya ada seorang Marwal Iskandar yang kita tahu memang karakter bertahan yang sangat-sangat baik dan luar biasa di situ. Dan juga Rahmat Darmawan Ya, di era sebelumnya betul. sama dengan Hai Rivo. Iya, betul sekali. Kembali kita lihat kali ini pergerakan dilakukan oleh Safi Salih. Tentunya di zaman itu Rendra sudah menonton, Rendra, ya? Kembali kita lihat kali ini Octavianus, Pedro Javier. Wow. Sebenarnya kedua tim memiliki pertahanan yang sama-sama bagus. Ini terlihat memang tidak ada peluang emas yang terbuka yang terjadi di dalam kotak penalti dari kedua tim sepanjang hampir 27 menit jalannya pertandingan. Iya, memang permainan terbuka dari skema yang sudah diatur dari bawah hingga ke tengah dan ke depan belum terlihat karena memang kita lihat pertahanan yang masih begitu ketat. Otomatis inilah yang diharuskan setiap tim harus sigap dengan mengantisipasi bola-bola mati yang dominan bisa berhasil untuk mencetak gol seperti yang dilakukan oleh Persija. Gilbert Sani langsung berikan bola kepada Safi Salih. Sebuah peran bahaya ada kali ini. Sayang sekali kita lihat bagaimana kontrol bola dari Safi Salih. Crossing terbaik dari Angel Bersani di mana dia bisa melakukan crossing di antara pemain atau dua pemain bertahan dari Persija yaitu Fabiano dan juga Precious. Namun sayang sekali kontrol bola dari Safi Salih tidak begitu maksimal sehingga bola tadi bisa dimentahkan. Isman Sofian kali ini. Lagi-lagi kedua tim tampaknya mencoba melakukan sebuah crossing menuju jantung pertahanan. Ya, saya mengenal dengan karakter coach Iwan Setiawan memang yang suka sekali dengan mengandalkan far post di mana memang mengarahkan bola ke tiang-tiang jauh. Dan disinilah memang kita melihat peran dari para pemain-pemain sayap ataupun bahkan dari tengah sektor tengah pun mereka bisa langsung melakukan crossing jarak jauh. Diharapkan memang dengan crossing bypass ini langsung jantung pertahanan bisa merepotkan ini pertahanan lawannya. Ada Fabiano Rosa Beltram.
Kembali ke dalam kali ini untuk Pelita Jaya FC Karawang. Edi Hafid Murtado. Kembali kepada Alexander Bajewski. Hasil direbut Leo Saputra dan kali ini adalah Octavianus. Babang Pamungkas memindahkan bola. Datang support atau juga bantuan dari Ismet Sofyan. Langsung Ismet Sofyan menuju kepada Babang Pamungkas, tapi lebih dekat kepada Kadek Wardana. Di era Liga Indonesia, prestasi terbaik dari Pelita Jaya adalah ketika mereka mampu masuk dalam 8 besar di era tahun pertama dalam Liga Indonesia pada tahun 1994-95. Ketika itu diperkuat oleh 2 pemain asal Kamerun, Mapuang Kesat dan juga Roger Milla. Dan mereka juga mampu mengulanginya pada tahun 1999-2000. Iya, terjadi benturan tadi di mana Stanislav melakukan clearance dan kaki dari Pedro mengenai wajah dari Stanislav. Ya, memang tidak sengaja di sini. Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram. Robertino Puliara. Ramdhani Lesaluhu. Masih ada penyelamatan dari Stanislav Zekov. Sudah mulai menekan langsung ke jantung pertahanan. Kita melihat crossing dari Ramdhani tadi di jarak yang begitu dekat dengan kotak penalti, namun sayang sekali tadi BP masih mendapat halauan atau gangguan dari Stanislav. Peran dari Joko Sasongko pun tidak terlalu jelas terlihat di sini. Kita melihat hampir 3 pemain berdiri di tengah, di mana Joko, Takpor dan juga Egy berperan di situ. Salah satu fungsi permainan yang harusnya Joko juga bisa melebar bermain sebagai pemain sayap belum terlihat sejauh ini. Dan itulah tadi yang kita dengar, Hendra, bagaimana Coach RD mengatakan bahwa Joko Sasongko, Egy diharapkan bisa memberikan bola pada Joko yang dimana dia harus keluar melakukan serangan dari sektor sayap kiri. Ya, kecepatan dari Joko Sasongko belum dieksplorasi di pertandingan ini. Dan bebas bagi Pelita Jaya. Kita lihat Safi Sali mundur cukup jauh. Ya, dorongan tangan dari Robertino Pugliara menyebabkan pelanggaran bagi Pelita Jaya. Wow, cukup lugas sekali kita bagaimana Fabiano Rosa Beltram memotong bola crossing tadi. Ini adalah Victor Igbonevo kepada Stanislav Zekov. Dalam 4 pertandingan terakhir, Pelita Jaya hanya ada 3 pemain yang mampu mencetak gol, yaitu Safi Sali, Alexander Bajewski, dan juga Greg Nokolo. Itu memang menandakan bahwa Pelita Jaya berharap sekali terhadap 3 pemain ini, dan satu di antara sekarang Greg Nokolo tidak bisa tampil. Betul. Ekspresi dari Rahmat Darmawan dan juga Iwan Setiawan, 2 pelatih yang memiliki ciri khas, yang satu ciri khasnya dengan topi, yang satu ciri khasnya dengan baju koko. Ya, Rendra, dan tentu kita juga membahas masalah tadi. Kita tahu bahwa Rendra, di saat memang gol-gol itu tercipta, disitulah 3 pemain itu bermain sekaligus, Rendra. Dan saat ini kita melihat memang trio ini seperti kehilangan salah satu pemain, satu orangnya. Dimana memang saya jujur boleh katakan bahwa dengan hilangnya seorang Greg Nokolo, kreasi di lini depan sedikit berkurang. Kita harapkan bahwa Angel Bersani mampu berperan untuk mengacak-ngacak. Namun kualitas individu Angel Bersani kalau bisa dikatakan memang agak sedikit di bawah dari Greg Nokolo dan belum bisa menyamai. Inilah mungkin yang menyebabkan bahwa susahnya Bajewski dan juga Safi Sali untuk bisa mendapatkan kontribusi bola yang bisa diharapkan oleh pemain ini. Kembali pelanggaran di sektor yang selalu membahayakan pertahanan dari Pelita Jaya. Kita lihat bagaimana para pendukung Persija Jakarta yang hadir jauh-jauh dari Jakarta untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Pelatih Iwan Setiawan. Lagi-lagi Octavianus akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita akan lihat kali ini Octavianus. Masih ada Stanislav Zekov, Robertino Puliara, Ismet Sofyan, masih Ismet Sofyan. Robertino Puliara kembali kali ini. Umpan.
Dan Octavianus, Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas kali ini berikan bola kepada Fabiano Rosa Beltram. Masih terjadi pergumulan di dalam kotak penalti, masih ada Robertino Puliara kali ini, masih Robertino Puliara. Dan sedikit terlambat Robertino Puliara. Iya, terlalu lama kita lihat di sini Robertino untuk mengambil keputusan memang karena sudah ditutup oleh banyaknya pemain bertahan daripada Pelita sehingga tidak ada kesempatan melakukan tendangan. Bermaksud melakukan back heel namun tidak ada pengertian dari rekan di belakangnya. Satu momen memang yang sedikit merepotkan pertahanan Pelita Jaya. Handsball. Angel Bersani, masih dalam daerah kotak penalti. Kita lihat Angel Bersani dan tadi dari Alexander Bajewski. Ya, kontribusi yang diharapkan dari Pelita mulai dilihatkan oleh Angel Bersani. Kita lihat bagaimana putra Papua ini meliuk-liuk dari kotak penalti dan mampu melewati Precious. Crossing yang begitu baik. Namun sayang sekali eksekusi dari Bajewski tidak maksimal. Itu mungkin yang kurang yang terjadi di Pelita Jaya. Tidak ada pemain yang meliuk-liuk dan menerobos sampai dengan kotak penalti yang seperti dilakukan oleh Greg Nokolo. Ya, saya sedikit setuju Rendra. Memang itulah yang diharapkan bahwa di saat memang punya salah satu pemain punya karakter seperti Greg yang bisa meliuk-liuk di sektor pertahanan. Kita tahu Precious tidak mempunyai kecepatan yang begitu baik. Dia selalu ditopang atau ditutupi atau di backup oleh Fabiano maupun juga back-back yang lainnya. Nah, apabila satu pemain mengerti karakter bermain daripada Precious dan mampu melakukan hal seperti yang dilakukan tadi oleh Angel Bersani, saya pikir mungkin peluang bisa didapatkan oleh Pelita Jaya. Kadek Wardana. Ismail Sofyan kali ini. Masih Ismail Sofyan yang menguasai bola. Berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Yang juga merupakan anak asuh dari Rahmat Darmawan di timnas U23. Bersama dengan Egy Melgiansyah. Kembali kita lihat kali ini Ramdhani Lestaluhu bermain 1-2 dengan Robertino Puliara. Ramdhani Lestaluhu kali ini. Masih Ramdhani. Shootnya tadi kepada Octavianus. Pengamanan dari Edi Hafid Murtado. Kecepatan kali ini dari Angel Bersani. Masih ada Precious Emojuraya. Kembali kita lihat kali ini para pemain dari Persija Jakarta bisa menahan gempuran dari Pelita Jaya. John Takpor Songkali. Alexander Bajewski. Angel Bersani. 4 pemain dari Persija Jakarta. Dan kita lihat. Hampir saja bola berhasil direbut tadi. Dan inilah dia Safi Sali yang harus bertabrakan dengan Gali Sudaryono. Ya, kita melihat kontribusi dari seorang Angel Bersani, pemain muda yang sudah mulai ditunjukkannya. Kita lihat sebelumnya memberikan umpan yang begitu baik kepada Bajewski. Dan sekarang kembali bola di antara pemain bertahan atau defense daripada Persija dilakukan oleh Angel Bersani. Dan crossing yang begitu baik. Menurut saya ini adalah satu crossing kesukaan para striker. Namun kesigapan dari Gali mampu melakukan blocking dan akhirnya benturan pun harus terjadi antara Safi Sali dan juga Gali Sudaryono. Ya, Safi Sali bertabrakan cukup keras dengan Gali Sudaryono. Kita juga berharap tidak ada cedera untuk Safi Sali ataupun juga Gali Sudaryono. Cukup keras, kedua pemain yang sama-sama tidak melihat adanya pemain lain. Mereka sama-sama matanya tertuju ke bola. Ya. Untuk kali kedua kita lihat Angel Bersani mampu melakukan crossing berbahaya di antara pemain bertahan daripada Persija. Namun sayang sekali belum bisa maksimal. Ya, ini merupakan Pasopati yang sebenarnya juga pernah menjadi pendukung dari Pelita Solo. Betul. Memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan memberikan instruksinya untuk Alexander Bajewski. Octavianus kali ini balik kepada Precious Emojuraya. Dengan tempo permainan yang tidak terlalu cepat seperti ini, siapa yang diuntungkan? Iya, tentunya Persija sebagai tamu. Karena kita tahu juga karakter dari Persija, mereka mampu memainkan tempo dan dilakukan oleh Robertino Pugliara. Dan apabila memang tempo seperti yang dilakukan oleh atau Pelita bermain tidak begitu cepat, tentunya satu keuntungan bagi Persija. Karena memang di saat ini Persija lah yang unggul dengan 1 gol. Justru malah seharusnya Pelita Jaya yang berani melakukan tekanan lebih deras lagi kepada pertahanan Persija untuk bisa mencuri gol. Dan tentunya memang karakter pemain-pemain yang mampu bisa melakukan skill individu di saat kebuntuan terjadi, itulah yang diharapkan. Dan sosok itu selalu kita katakan bahwa Greg lah orang yang pantas untuk bisa melakukannya. Pemecah kebuntuan Ya. di saat sulit.
Pelanggaran. Namun saya tidak mengatakan bahwa potensi untuk melakukan serangan tidak begitu menonjol dari tim Pelita Jaya. Saya melihat memang Angel Bersani sudah mulai menunjukkan bahwa mereka pun berpotensi merepotkan pertahanan daripada Persija. Precious Simojurae kali ini kepada Leo Saputra. Alexander Bajevski. Safi Salih kembali kepada Alexander Bajevski. Ada Amarzuki yang melapis dua bek tengah dari Persija Jakarta. Dan kali ini adalah Safi Salih. Oh. Ya, pelanggaran. Kita lihat di sini Amarzuki melakukan pelanggaran terhadap Joko Sasongko. Pelanggaran dari Amarzuki yang mulai memainkan perannya sebagai gelandang bertahan dari Persija Jakarta. Kesempatan bagi Pelita Jaya dengan hadirnya Safi Salih dan juga John Takbor. Kita akan lihat siapa yang mengambil dengan bebas atau juga Joko Sasongko. Ya, kita melihat di saat melawan Persisam, posisi tendangan atau set piece diambil oleh seorang Greg Nokolo yang hari ini tidak turun. Dan tentunya memang masih ada pemain lain. Joko, Safi Salih juga mempunyai tendangan yang begitu baik. Dan mungkin juga John Takbor. Kita melihat kesiapan dari pemain yang akan mengambil. Apakah John Takbor ataupun juga Safi Salih. Kita akan lihat. Safi Salih tampaknya juga sudah mulai menerka-nerka arah mana yang akan dituju untuk Galih Sudaryono. Kita akan lihat kali ini. Ada juga Joko Sasongko dan tampaknya Safi Salih. Masih mengenai pagar. Masih ada John Takbor Songkali. Pedro Javier kali ini serangan balik dari Persija Jakarta. Masih Pedro Javier. Menguasai bola cukup cepat kali ini Pedro Javier. Tapi berhasil rebut oleh Ruben Sanadi. Ya, serangan balik yang cukup cepat, namun sayang sekali tadi running with the ball yang dilakukan oleh Pedro Javier agak sedikit jauh dari jangkauan sehingga Ruben Sanadi mampu untuk memotong bola. Pelanggaran tampaknya menginjak kaki dari Angel Bersani, Bambang Pamungkas. Kembali berdiri, Angel Bersani. Tampaknya mulai mendapatkan kepercayaan diri di akhir babak pertama ini untuk memberikan umpan-umpan atau juga menerobos penetrasi menuju daerah kotak penalti dari Persija Jakarta. Victor Igbonevo, pemain pertama dari Pelita Jaya mencetak gol di musim ini. Dan kita lihat kali ini kecepatan dari Safi Salih terbaca oleh Fabiano Rosa Beltran. Bertino Puliara, si anak hilang yang kembali hadir di Persija Jakarta. Leo Saputra. Octavianus kembali kepada Leo Saputra. Pelanggaran dijepit dua pemain masing-masing Egy Melgiansyah dan juga Edi Hafid Murtado. Oh. Joko Sasongko kepada Safi Salih. Dan kita lihat itulah dia. Kecerdikan dan juga kejahilan sedikit dari Safi Salih. Ya, sehingga akhirnya kita lihat Fabiano tidak bisa melakukan clearance bola dengan maksimal. Robertino Puliara. Pedro Javier duel dengan Stanislav Zekov. Ya, memang sedikit sulit bagi seorang Pedro Javier apabila bermain dengan satu striker, Indra, di mana kita tahu dia selalu bekerja membuka ruang gerak ke kiri dan ke kanan. Dan inilah satu resiko bahwa di saat Pedro keluar tentunya harus ada lapis kedua, lini kedua yang datang untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pedro Javier. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Joko Sasongko kepada Egy Melgiansyah. Bali.
Permainan dari para pemain Pelita Jaya patah. Wow, cukup berani Kadek Wardana. Keluar dari kotak penalti. Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana kecepatan Egy Ya. Melgiansyah. Baik sekali kita lihat tadi turn, memutar badan yang dilakukan oleh Egy, dan ini pelanggaran Octavianus terhadap John Takpor. Kembali peluang di menit-menit akhir melalui set piece. Ini dia Kapten Timnas U23 Egy Melgiansyah, pemain asal Parung. Betul. Kita tahu putra kelahiran Parung ini sangat dominan di sektor tengah. Seperti mengganti sosok abangnya tentunya. Maman. Betul, di Pelita Jaya. Ya, Galis Daryono. John Takpor Songkali kali ini. Kita lihat. Keras dari John Takpor Songkali. Tapi masih berada di posisi yang benar. Galis Daryono. Menit terakhir di waktu normal. Super Big Match Indonesia Super League. Pelita Jaya tertinggal 0-1 dari Persija Jakarta. Sangat keras. Ya, cukup terbuka namun memang tendangannya mengarah kepada Gali dan memang berada di tengah-tengah gawang dari Gali sehingga begitu gampang untuk bisa dijangkau. Edi Hafid Murtado kali ini. Victor Iqbanevo. Fabiano Rosa Beltram. Kembali kepada Ismet Sofyan. 1 menit taman waktu. Stanislav Zekov. Victor Iqbanevo. Victor Iqbanevo kepada Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana Angel Bersani masih berhasil mengontrol bola. John Takpor Songkali kembali lagi kepada Victor Iqbanevo. Langsung menuju Safi Salih. Pelanggaran dari Safi Salih. Lakukan dorongan dia terhadap Fabiano Rosa Beltram. Akhir dari pertandingan antara Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persija Jakarta. Skor sementara 0-1. Pelita Jaya tertinggal dari Persija Jakarta lewat gol yang dicetak oleh pelatih Iwan Setiawan di skema Persija Jakarta musim ini yang agak sedikit berbeda dengan pola permainan dari Persija Jakarta musim-musim sebelumnya. Wasit Najamuddin Aspiran bersiap-siap untuk memulai kick off babak kedua lanjutan Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak kedua. Belum ada pergantian pemain dari kedua tim. Ismail Sofyan kali ini berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Masih ada Victor Iqbanevo. Lihat Victor Iqbanevo melindungi bolanya dari Pedro Javier. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Kali ini untuk Pelita Jaya FC Karawang. Joko Sasongko. Lemparan ke dalam. Ya, tipikal Pedro Javier, seorang fighter. Dia bukan seorang striker yang flamboyan dan juga selalu mematok di sektornya. Memang dengan bermain satu striker memaksa peran dari Pedro memang harus sering untuk melebar, mencari ruang gerak, dan di saat itulah diharapkan dari second line, lapis kedua, yaitu pemain-pemain dari tengah yang harus bisa mengantisipasi dan masuk kemana daerah yang ditinggalkan oleh Pedro. Ruben Sanadi bagi Pelita Jaya FC Karawang. Masih Ruben Sanadi.
Kita lihat kali ini Safi Salih masih berhasil mengontrol bola. Dibayang-bayangi oleh Ismail Sofyan. Safi Salih lagi-lagi pelapisan yang dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltram. Walaupun juga bola tampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Memang merepotkan penyerang manapun juga. Itulah tadi kita bahas, Rendra, dimanapun terjadi satu pemain yang sudah dilewati oleh pemain-pemain dari Pelita Jaya, selalu ada pemain lapis yang datang. Ini satu kemampuan yang cukup baik, namun sayang sekali bola terlalu deras dan terlebih dahulu ya keluar melewati garis. Walaupun memang ada tadi sliding oleh Fabiano. Bahkan di pertandingan babak pertama tadi kita tidak melihat Leo Saputra melewati garis tengah. Betul sekali, masih sedikit sekali peran dari Leo untuk bisa melakukan kontribusi atau melakukan overlapping ke depan. Atau memang karena ia mendapatkan tugas untuk tidak terlalu bernafsu melakukan tekanan. Ya, melihat dari tekanan pun yang dilakukan oleh Pelita memang tidak terlalu banyak, dan peran dari Octavianus di sektor kiri di mana juga berdiri bersamaan sejajar dengan Leo cukup baik. Ini menyebabkan juga mungkin peran dari Leo tidak terlalu diharapkan untuk bisa keluar sampai ke depan untuk overlapping. Karena apa yang dilakukan oleh Octavianus sudah cukup baik. Peluang dari bola mati atau set piece dimiliki oleh Persija. Di mana tadi Victor Ibonevo melanggar Bambang Pamungkas. Kali ini adalah Ismail Sofyan akan mengambil tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ada Fabiano Rosa Beltram, Precious Emojorai dan juga Pedro Javier. Sudah dilakukan kali ini. Masih berhasil diamankan oleh Victor Ibonevo. Octavianus berebut bola dengan Joko Sasongko. Masih Joko Sasongko. Garan dari Octavianus mendorong Joko Sasongko. Tendangan bebas dilakukan oleh Egy Melgiansyah. Kali ini berdiri cukup bebas. Bagaimana Angel Bersani. Berhadapan dia dengan Leo Saputra. Masih Angel Bersani. Oh. Ya, sudah terbaca tadi gerakan dari Angel Bersani, di mana Leo tadi mampu membaca situasi dan melakukan blocking. Walaupun memang masih ada peluang dari Pelita melalui sepak pojok. Sepak pojok berikutnya bagi Pelita Jaya FC Karawang. Kali ini akan dilakukan oleh Gilbert Sani. Kita lihat bagaimana kemampuan dari Fabiano untuk memotong bola-bola di udara. Kemampuan heading yang cukup baik. Ya, kembali kita lihat satu tindakan safety pada Gali Sudaryono dilakukan oleh Fabiano Rosa. Ya, pertahanan Persija memang benar-benar menjadi satu pertahanan yang cukup baik di musim ini, bahkan yang terbaik. Bahkan dari 5 kali pertandingan yang sudah dijalani oleh Persija Jakarta, 4 pertandingan diantaranya adalah clean sheet, alias tidak kemasukan gol. Dan hanya satu tim saja lah yang bisa mencetak 2 gol ke gawang Persija waktu pada saat Persija dikalahkan oleh Sriwijaya di Palembang. Sejauh ini yang merupakan pertahanan terbaik di ESL ini. Ramdhani Lestaluhu. Kali masih ada Victor Ibonevo. Berusaha untuk mengejar bola Edi Hafid Murtado. Balik kepada Gilbert Sani atau juga John Takbor Songkali. Lepas ke dalam untuk Pelita Jaya FC Karawang. Ya, Ramdhani Lestaluhu tampaknya. Ya, terjadi benturan tadi antara Ramdhani dan juga Victor Ibonevo. Oh, ya, ini adalah duel David and Goliath. Iya. Antara Victor Ibonevo dan juga Ramdhani Lestaluhu. Terkena kaki. Ya, ini dia. Kaki daripada Victor Ibonevo. Dan terlihat sedikit tempo permainan yang sudah ditingkatkan oleh Pelita Jaya, Rendra. Benz, Rahmat Afandi, Delton, dan juga Bagus Jiwo yang siap di bench untuk menggantikan para pemain di lapangan tentunya. Sementara ini dia Jack Mania. Jauh-jauh datang ke Manahan Solo untuk memberikan support pada tim kesayangannya. Teman ke dalam. Edi Hafid Murtado. Kembali kita lihat Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas direbut kali ini oleh John Takbor Songkali. Ya, pelanggaran dari belakang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Betul, personal foul dari Bambang Pamungkas.
Kita lihat di sini masih beruntung Bambang tidak diberikan kartu kuning oleh wasit. Ya, tercuri tadi memang kesalahan dari BP. Jarang sekali memang kita lihat screening bola dari Bambang Pamungkas yang lepas seperti ini. Betul. Dan akhirnya harus melakukan pelanggaran karena merasa bertanggung jawab untuk menghentikan John Tapur Songkali. Ya. Dengan bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang. Joko Sasongko kali ini sebagai penguasa tendangan bebas. Kekuatan kaki kirinya akan menjadi andalan kali ini Joko Sasongko. Masih berada di atas mister gawang dari Gali Sudaryono. Iya, walaupun memang mengarah ke gawang namun masih di atas mister gawang dari Gali. Dan Gali tidak mau mengambil risiko dengan melakukan lompatan. Make sure agar bola tidak mengarah ke gawangnya. Dan gawang saja kali ini bagi Gali Sudaryono. Belum terjadi perubahan gaya permainan dari Pelita Jaya FC Karawang di babak kedua ini dibandingkan dengan babak pertama, kecuali memang peran dari Angel Bersani lebih terlihat di babak kedua ini. Masih Angel Bersani, lagi-lagi pengamanan dari Fabiano Rosa Beltram. Ya, cukup baik kita lihat di sini. Antisipasi dari Fabiano untuk memotong crossing dari Angel Bersani. Kita melihat memang sudah mulai terbuka permainan daripada Pelita, namun jaraknya masih terlalu jauh antara pemain, menyebabkan masih ada missing link. Joko Sasongko. Masih ada Bambang Pamungkas tadi, berusaha dikejar oleh Ismail Sofian. Lemparan ke dalam kali ini untuk Pelita Jaya FC Karawang. John Tapor Songkali. Precious Emojuraye. Masih ada tekanan Egy Melgiansyah. Kembali kali ini bagaimana kita lihat Ruben Sanadi, Alexander Bajewski, masih Alexander Bajewski, ada Robertino Puliara. Berlapis-lapis pertahanan dari Persija Jakarta. Yang memang terlihat apabila kehilangan bola. Baik sekali kita lihat di sini dari Ruben Sanadi. Memang terlihat menumpuk pemain-pemain Persija, bahkan Bambang pun sekarang ada di sektor pertahanannya sendiri. Bukan hanya Leo Saputra tidak melewati garis tengah, tapi Ismail Sofian yang biasanya maju cukup jauh kali ini terfokus membantu pertahanan. Betul. Daniel selalu mencoba tadi gapai umpan panjang. Terlalu jauh tadi memang crossing dari Otavianus, walaupun memang Ramdhani bisa melakukan tendangan atau memotong umpan tadi, namun memang sangat sulit sekali. Dan bola masih bisa dipotong oleh Stanislav. Peluang bagi Persija, sepak pojok. Kita lihat kali ini Octavianus sudah lakukan. Kembali masih ada Gilbert Sani atau juga Victor Igbonevo. Pemain yang lama memperkuat Persipura Jayapura, sempat merasakan gelar juara. Dan bersama dengan sahabatnya Greg Nokolo musim ini, bahu-membahu coba mengangkat prestasi dari Pelita Jaya FC Karawang. Sepak pojok berikutnya, Ismail Sofian kali ini sudah dilakukan. Sebuah sepak pojok Persija Jakarta berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2 dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Manahan Solo, dan kita harus melihat betapa luar biasa gol yang terjadi di sore hari ini. Iya, kita lihat begitu gampangnya BP melompat dan melakukan heading yang sama dengan satu Pedro Javier. Kita lihat jumping heading yang begitu baik dilakukan oleh Pedro Javier. Tidak banyak peluang memang yang dimilikinya, namun tendangan sepak pojok yang memberikan kontribusi berbahaya di sektor pertahanan daripada Kadek Wardana mampu dieksekusi oleh Pedro Javier dengan heading yang menusuk
gawang Kadek Wardana. Dan kita lihat bagaimana tadi kesenangan Coach Iwan Setiawan untuk gol kedua bagi timnya. Ya, sepak pojok dari Ismet Sofyan akhirnya diselesaikan oleh Pedro Javier untuk mencetak gol yang kedua musim ini. Dan kita lihat bagaimana Pedro Javier memenangi duelnya. Ya, penjagaan yang tidak begitu ketat dari Victor Igbonevo yang terlepas. Dan Pedro mendapatkan momen melakukan heading. Kita lihat eksekusi bola-bola mati oleh Ismet memang kerap sekali membahayakan sektor pertahanan lawan. Dan ini terjadi sepak pojok, crossing yang begitu baik dan heading dari Pedro Javier begitu berkelas dengan penjagaan ketat. Namun dia bisa membaca situasi dan bisa melakukan heading. 2-0 bagi Persija. Ya, kita lihat bagaimana Pedro Javier datang dari belakang dan tadi menanduk sepak pojok. Sepak pojok kali ini Joko Sasongko dan Safi Salih. Pamungkas. Robertino Puliara duel dia dengan Egy Melgiansyah. Kali ini Robertino Puliara cukup cepat kali ini serangan balik dari Persija Jakarta. Berikan kepada Pedro Javier. Masih Pedro Javier dan berhasil ditangkap dengan baik oleh Kadek Wardana. Iya, semakin cepat kita lihat counter-counter dari anak Persija. Memang sangat baik penampilan dari anak Persija. Kita lihat di saat mereka kehilangan bola, bahkan hampir seluruh pemain masuk dari pertahanan dan mereka merapat seperti membuat satu tembok yang tidak bisa ditembus. Dan ini kita lihat kembali pertahanan berlapis-lapis yang sangat menyulitkan pemain daripada Pelita Jaya untuk bisa bermain menguasai bola di area pertahanan dari Persija. Egy Melgiansyah kembali kali ini kepada John Tafur Songkali. Ruben Sanadi. Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas. Ya, Fabiano Rosa Beltram tampaknya harus mendapatkan perawatan. Duel tadi dia dengan Stanis atau juga dengan Alexander Bajewski. Iya, ada satu curangan yang dilakukan oleh Bajewski. Kita melihat di sini bukan melakukan heading namun kakinya sedikit melakukan tendangan di bagian paha belakang daripada Fabiano Rosa Beltram. Ini dia sosok Pedro Javier, typical striker memang yang sangat menakutkan karena kita tahu dia ada seorang fighter. Iya, baik sekali kita lihat mengarahkan heading ke gawang. Ya, ini dia reaksi dari Coach Iwan Setiawan, begitu bergembira. Dan kita lihat selalu mengepalkan tangannya di saat para anak buahnya mencetak gol. Ya, Iwan Setiawan dan juga mantan back dari Pelita Jaya di era akhir 80-an dan juga awal 90-an. Sementara itu Rendra, melihat dari bench Pelita Jaya ada sosok Imade Pasik Wijaya yang juga notabene merupakan rekannya pada saat bermain untuk Pelita Jaya. Bersama dengan Arjuna Rinaldi. Betul. Kembali kita lihat Precious Emojuraye. Ya, kita harus mengakui memang dulu Iwan Setiawan adalah seorang pemain bertahan dan itu diterapkannya di warisan pertahanan dari Persija Jakarta yang memang tampil cukup solid. Ya, sejauh ini strategi yang dilakukan saya melihat semenjak bermain melawan PSS Pekanbaru dan melihat pertandingan hari ini, saya melihat memang ada perubahan karakter dari setiap pemain yang dimiliki oleh Persija. Mereka harus bermain sama baiknya menyerang dan bertahan. Rendra, inilah yang menyebabkan memang begitu rapatnya. Kita lihat begitu banyaknya pemain dari Persija hanya meninggalkan satu sosok yaitu Pedro Javier di depan. Dan pada saat mereka mendapatkan peluang melakukan counter attack, pemain-pemain kecepatan yang begitu baik, langsung diarahkan kepada Otavianus, Pedro maupun juga Ramdhani Saluhu. Inilah yang sedikit membuat satu poin positif dari Persija di saat mereka bermain menghadapi lawan-lawan yang bermain tidak begitu dengan tempo yang baik. Bahkan seorang Amar Zuki pun juga tidak segan-segan membantu pertahanan yang sebenarnya juga cukup kokoh dengan hadirnya Fabiano Rosa Beltram dan juga Precious Emojuraye. Ya, inilah tanggung jawab karakter yang sekarang dirubah oleh Coach Iwan Setiawan bahwa setiap pemain pun harus mempunyai tanggung jawab di mana mereka harus juga berusaha supaya gawangnya tidak kebobolan, Rendra. Dan itu ditunjukkan dengan melihat sedikitnya atau minimnya gol yang tercipta di gawang Persija sampai saat ini. Egy Melgiansyah bermain 1-2 cukup baik kali ini adalah Egy Melgiansyah. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi lewat dua orang dan ada Ismet orang terakhir yang kembali melakukan tackling yang menurut saya sangat riskan. Apabila Ismet salah sedikit tentunya akan penalti diberikan pada Pelita Jaya. Dan ini kita lihat wall pass yang begitu baik. Safi dan juga Egy, kita lihat kembali wall pass dan di sini kita lihat tackle yang begitu baik, berkelas. Antisipasi dari seorang senior yang begitu berkelas. Ya, tapi kalau kita lebih mencermati adalah bagaimana seorang Ismet Sofyan bisa sampai berada di tengah jantung pertahanan yang notabene adalah posisi dari
kita tahu adalah situ Fabiano dan juga Precious. Kembali permasalahan tanggung jawab tadi yang saya katakan bahwa di saat memang setiap pemain harus melakukan tanggung jawab untuk mengcover para rekannya, dan inilah karakter yang sudah mulai dipertunjukkan anak-anak Persija bahwa walaupun itu bukan pos dari Ismail Sofyan, dia toh juga harus punya tanggung jawab untuk mengcovernya. Safi Salih kali ini. Ya, kita akan lihat kali ini adalah reaksi atau juga kontra strategi akan dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Iya, tentunya memang harus keputusan evaluasi dilakukan secepatnya karena kita tahu masih ada waktu untuk bisa memperkecil, bahkan juga bisa menyamakan kedudukan. Bahkan tidak mungkin juga apabila memang rezeki dimiliki oleh kita bisa menangkan pertandingan. Walaupun sedikit sulit menurut saya, dan memang harus ada satu keputusan untuk mencari perubahan, paling tidak mengganti pemain, di mana salah satu skema yang tidak berjalan harus diputuskan untuk menarik salah satu pemain. Stanislav Zekov, Ismail Sofyan. Ya, pergantian kali ini dilakukan adalah Mahdi Alfarisi. Masuk. Kita akan lihat siapakah ditarik keluar. Ternyata adalah Joko Sasongko yang ditarik keluar. Iya, kita kerap sekali membahas nama Joko Sasongko dari babak pertama tadi, Rendra, bahwa peran dari Joko tidak begitu maksimal, tidak begitu jelas di mana Joko bermain, apakah memang dia harus bermain di sektor tengah bersama berdampingan John Takpor dan juga Egy, dan juga tidak jelas di mana Joko seharusnya bermain. Kita mendengar tadi sayup-sayup instruksi dari Coach RD kepada Egy bahwa Joko arahkan kepada sayap kiri, dan itu tidak dilakukan juga hingga memasuki babak kedua ini tidak begitu dominan. Sebelum pojok berikutnya, 2 gol dari Persija Jakarta hadir dari bola-bola mati, dan kali ini kembali bola mati akan dilakukan oleh Ismail Sofyan melalui sepak pojok. Sudah dilakukan kali ini Ismail Sofyan. Hampir saya tadi bola ditanduk oleh Precious Emojuraya, tetapi tidak menemui sasaran. Magdis Alfarisi masuk. Kita akan lihat masuknya Magdis Alfarisi apakah akan menggantikan peran dari Joko Sasongko melebar di sektor kiri, atau malah akan melapis sebagai gelandang bertahan dan juga membiarkan salah seorang pemain di antara John Takpor Songkali ataupun juga Egy Melgiansa bermain lebih ke depan. Alexander Bajewski langsung saja bola dibuang tadi oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya, inilah memang karakter dari seorang Fabiano yang tidak selalu ingin mengambil risiko dari pertahanannya dan selalu membuang bola apabila memang dia mendapat tekanan dari lawan. Karakter atau ciri khas dari Coach Iwan Setiawan yang memang sangat kental sekali. Mengingat memang Coach Iwan salah seorang pemain yang lama bermain sebagai pemain bertahan. Di saat bermain untuk Persibom, Bola Mangondo dan juga Persikabo, kerap juga hampir sama melakukan hal seperti ini untuk timnya. Magdis Alfarisi lebar ke dalam kali ini. Pemain juga sama-sama satu angkatan dengan Joko Sasongko dan juga Deddy Kusnandar dari Pelita U21 yang sempat merajai kompetisi Indonesia Super League U21 sebelum akhirnya direbut oleh Persib Bandung, dan sekarang juaranya adalah Persela Lamongan pada musim lalu. Wow, berhasil direbut. Safi Salih, masih Safi Salih. Kita lihat Safi Salih berusaha untuk mencoba kali ini peruntungannya melewati Ismail Sofyan. Kembali istilah dalam tinju, Rendra, double cover dilakukan oleh Persija. Selalu ada pemain kedua yang melakukan defense sehingga menyulitkan setiap pemain yang berusaha untuk melewati dengan skill individu. Ini dia sosok pemain muda pun yang harus bermain sebagai pemain bertahan. Ya, Ramdhani Lesaluhu, jebolan dari Diklat Ragunan dan Pedro Javier sempat tidak bermain di 2 pertandingan awal bagi Persija Jakarta. Dan tampaknya sudah mulai menemukan ritme permainannya bersama tim Macan Kemayoran. Leo Saputra. Ya, Magdis Alfarisi sekarang bermain di sektor sebelah kanan. Peran yang sedikit berbeda dari Joko Sasongko. Ya, terlihat kemungkinan ada perubahan di situ. Engelbert Sani mungkin akan ditarik bermain di sektor kiri, di mana Joko Sasongko bermain. Kita tahu Coach RD memang coach terbaik saat ini yang dimiliki oleh Indonesia. Namun kita juga sadar bahwa perlunya adaptasi bagi Coach RD untuk melihat, untuk bisa mempelajari kekuatan dari timnya. Karena memang tim ini adalah tim bentukan dari pelatih yang lama dan bukan tim yang memang pilihan-pilihan atau Coach RD yang memilih.
Lagi-lagi kita lihat bagaimana Ramdhani bermain begitu luar biasa. Peran dari Ramdhani dan cukup baik. Dan ini juga Rendra tentunya ditopang dengan kondisi fisik yang baik. Sehingga pemain bisa melakukan defense dan juga menyerang sama cepatnya dan sama baiknya. Sebuah permainan yang memang agak sedikit berbeda dari pelatih Iwan Setiawan terhadap Persija Jakarta musim ini, di mana setiap pemain memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ketika kehilangan bola, maka dialah yang akan mencoba menjadi pemain pertama yang menahan bola tersebut atau juga merebut bola itu kembali. John Takbor kali ini masih ada Precious Emojuraye. Kita lihat Robertino Pulihara memberikan bola kepada Octaviano. Serangan balik coba cepat dilakukan oleh Persija Jakarta. Robertino Pulihara mendelay bola. Kali ini bola dikuasai oleh Angel Bersani. Cepat kali ini John Takbor Songkali. Masih John Takbor Songkali. Alexander Bajewski. 4 pemain. Ya. Masih ada Precious Emojuraye. Ya, sulit sekali dan kita lihat tadi kecerdikan dari Alexander Bajewski melakukan passing di antara kedua kaki dari pertahanan Persija. Ini dia. Dan ya mengenai kaki dari Alexander. Sentuhan terakhir. Sehingga bukan merupakan set piece sepak pojok bagi Pelita Jaya. Kita lihat kembali. Octavianus, Bambang Pamungkas. Percobaan pertama dari Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana kontribusi dari Octavianus dengan back heel-nya. Dan dari jarak yang begitu jauh BP mengambil keputusan melakukan tendangan yang akurat dan mengarah ke gawang. Namun kita lihat Kadek Wardana masih mampu menangkapnya. Magdis Alfarisi. Masih Magdis Alfarisi. Ke tengah kepada Safi Salih. Lepas melalui dada dari Ismet Sofian. Pemain terlama yang bergabung dengan Persija Jakarta. Apabila memang skor tetap sama, ini menjadi modal berharga bagi Persija Jakarta karena di laga berikutnya Persija Jakarta sudah akan ditempu oleh Persib Bandung. Betul. Dalam Super Big Match yang akan berlangsung pada tanggal 29 Januari 2012 serta akan menjadi tuan rumah menghadapi Persiwa Wamena. Iya, tentunya juga merupakan pertandingan akbar di tahun 2012 ini. Kita mengetahui betul. Tahun naga air. Betul. Keras sekali Egy. Kartu kuning pantas dilayangkan oleh wasit tentunya bagi Egy yang begitu keras mengambil Robertino. Sangat keras. Kita lihat bagaimana apakah Najamuddin Aspiran memberikan kartu kepada Egy. Menurut saya ini personal fault yang memang sudah harusnya diberikan kartu. Ismet Sofian. Amarzuki. Sementara ini bagi Pelita Jaya, mereka juga harus meraih poin dalam partai ini karena di partai berikut juga mereka menghadapi lawan yang cukup berat yaitu PSPS Pekanbaru dan juga Persib Bandung. Lebar ke dalam. Leo Saputra. Ajaran Leo Saputra terhadap Egy Melgiansyah. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Najamuddin Aspiran. Betul. Karena menarik kostum. Betul. Di sini kita lihat pelanggaran yang kontradiktif sekali dengan apa yang dilakukan Egy tadi. Namun tadi wasit Najamuddin masih berbaik hati terhadap putra kelahiran Parung ini. Tidak diberikan kartu, sementara Leo dalam menarik baju dari Egy harus mendapatkan kartu kuning. Persija memang mendapatkan 2 kali kebaikan hati Najamuddin Aspiran. Yang pertama adalah tadi pelanggaran Bambang Pamungkas. Betul. Dan kali ini tampaknya Najamuddin Aspiran tidak mau memberikan kebaikannya lagi, langsung memberikan kartu kuning. Dan ia sudah membalasnya dengan memberikan kebaikan kepada Egy Melgiansyah yang juga tidak mendapatkan kartu kuning.
Berikutnya umpan. Kita lihat bagaimana Victor Igbonevo juga membantu penyerangan. Cukup baik. Angel Bersani kali ini. Angel Bersani dan maksudnya tadi kepada John Takpor Songkali. Kita lihat skill individu dari Angel Bersani. Cukup mumpuni sekali. Kemampuannya untuk bermain-main dengan bola juga cukup baik. Namun sayang sekali kontribusi passingnya tadi tidak bisa memberikan peluang untuk mencetak gol bagi rekannya. Ya, bench dari Pelita Jaya. Kita lihat Arjuna Rinaldi, pelatih kiper dari Pelita Jaya. Robertino Puliara dengan bola daerah tadi maksudnya kepada Pedro Javier, terlalu deras. Victor Igbonevo. Angel Bersani. Hasil dipotong oleh para pemain Persija Jakarta. Leo Saputra. Kembali kita lihat tekanan coba dibangun. Kali ini Leo Saputra. Ya, Rahmat Afandi dipersiapkan untuk diberikan kesempatan turun di babak kedua ini. Kita melihat satu rotasi memang untuk mencegah pemain Rina dari cedera. Rendra, mengingat memang seperti yang dikatakan dari Rendra bahwa pertandingan berikutnya mereka harus bertandang ke markas Maung Bandung, di mana memang kebugaran pemain sangat dibutuhkan. Terus saat kita bertahan, kita turun sampai di situ. Supaya dia naik, supaya nanti kita tidak celak, kalau di belakang dia gitu. Ya, Oke. jelas sekali kita lihat bagaimanapun juga salah satu strategi dari coach Iwan Setiawan bahwa memang di saat kita bertahan, di saat kita defense harus turun sampai memasuki daerah setengah lapangan, dan di saat mendapatkan counter attack peluang terbuka sekali sangat lebar untuk bisa mencari celah di saat unbalance defense dari lawannya tidak begitu baik. Ya, kita harus membicarakan pelatih Iwan Setiawan, pelatih yang memang kita ketahui sempat juga menangani tim nasional U16 Indonesia dan juga pernah menangani Persikabo Kabupaten Bogor dan juga tim-tim lainnya di Indonesia Super League, terutama juga PSMS Medan. Nah, Iwan Setiawan ini adalah pelatih yang notabene juga sebenarnya tidak terlalu diperkirakan bisa menjadi pelatih dari Persija Jakarta, dan ia sekarang membuktikan kalau Persija Jakarta cukup baik penampilannya. Salah satunya adalah memiliki pertahanan yang sangat baik dan terbaik di Indonesia Super League saat ini. Akankah ini juga Iwan Setiawan bisa menjadi pelatih yang tak terduga seperti yang dilakukan oleh Sofian Hadi ketika mengantarkan Persija Jakarta menjadi juara di tahun 2021? Iya, apapun bisa terjadi, Rendra. Kita tahu yang kualitas dari coach Iwan Setiawan memang dia juga mempunyai lisensi dari KNVB Belanda yang memang sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih, jadi referensi memegang satu tim sebesar Persija Jakarta. Dan kita lihat bagaimanapun juga satu sosok keberhasilan yang sudah mulai ditunjukkan oleh coach Iwan Setiawan dengan cara permainan atau karakter permainan Persija yang memang banyak berubah menurut saya. Bahkan setiap striker pun juga dipaksa harus bisa bertahan sama baiknya dengan menyerang. Ya, Pedro Javier, pencetak gol kedua bagi Persija Jakarta, ditarik keluar digantikan oleh Rahmat Afandi yang merupakan pemain Persija pertama yang mencetak gol ketika tim Persija Jakarta unggul atas Delta Sidoarjo. Ya, BP juga sudah berperan seperti pemain. Peluang kali ini didapatkan oleh Alexander Bajewski, masih Alexander Bajewski. Penyelamatan dari Gali Sudaryono. Kembali belum pecah telur daripada pertahanan Gali Sudaryono di saat lawan-lawan atau teman-temannya sudah terlewati juga, dan Galila menjadi sosok terakhir tembok yang bisa mementahkan ya dengan kaki. Refleks yang masih baik diberikan oleh Gali. Lagi-lagi Marzuki melakukan blocking. Lebar ke dalam kali ini John Tapor Songkali, umpan kembali dalam kotak penalti. Tendangan salto dari Alexander Bajewski. Kuasai dengan baik oleh Gali Sudaryono. Ya, gawangnya juga sempat membela PSS Sleman. Bahkan juga Rendra membahas bagaimana sepak terjang dari coach Iwan Setiawan. Coach Iwan juga merupakan direktur teknik sekolah sepak bola Villa 2000 yang juga banyak sekali menciptakan pemain-pemain baik berkelas, dan juga kita juga tahu bahwa banyak juga pelatih-pelatih muda yang lahir dari sekolah bola Villa 2000 tentunya. Salah satunya adalah Rudy Bogel Setiawan yang juga merupakan produk dari Villa 2000.
yang bermain di kompetisi junior dan sekarang memperkuat Persija Jakarta Senior. Oh, Bambang Pamungkas. Rudi Setiawan dan juga Rudy Bogel adalah pemain yang mencuat di pertandingan terakhir menghadapi PSPS Pekanbaru. Ketika itu Persija Jakarta juga unggul dengan skor 2-0. Ya memang di saat itu Rudy tidak mencetak gol, namun kontribusinya dengan memberikan umpan kepada Bambang sehingga gol kedua tercipta itu sangat baik. Lagi-lagi kita lihat Fabiano menjadi tembok terakhir. Kerja keras memang dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltram. Terlihat ankle-nya tadi sedikit nyangkut pada saat melakukan clearance. Oh. Ya. Tidak diharapkan Fabiano mengalami cedera karena mengingat pertandingan terakhir menghadapi Persib Bandung sebagai tuan rumah. Di mana juga Persib Bandung akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menangkan pertandingan. Dalam partai klasik, partai Betul. akbar, apapun namanya. Betul. Dan kita lihat dukungan terus dari para pendukung Persija Jakarta. Tentunya bukan juga cuma hanya poin 3 dan tentunya gengsi yang memang sudah dimulai sejak era divisi utama. Gaya dari para pemain Persija Jakarta. Saat ini memang Persija Jakarta berada di peringkat 12 klasemen. Fabiano Rosa Beltram harus ditarik keluar lapangan. Haruskah Fabiano Rosa Beltram ditarik oleh pelatih Iwan Setiawan dan memasukkan salah seorang pemain di antara Hasim Kipu ataupun juga Delton Stefano ataupun juga Nana Murah? Melihat posisi dari yang tinggalkan oleh Fabiano, tentunya Murah Nana lah yang mendapatkan peluang untuk bisa diturunkan karena memang pos itu adalah pos dari Nana. Sementara Delton dan juga Johan lebih banyak berperan sebagai pemain gelandang. Pelita Jaya sebenarnya adalah tim dengan kemampuan mencetak gol yang juga sangat baik. Mereka sejauh ini sudah mampu mencetak 15 gol. Dari kemasukan 13 gol itu masih dalam deretan 5 besar. Tim dengan mencetak gol terbanyak. Tapi memang mereka juga kesulitan dalam melakukan pertahanan. Mereka sejauh ini telah kemasukan 13 gol. Termasuk yang terbanyak juga dalam Indonesia Super League. Dan kita lihat Amar Zuki tampaknya diperankan sebagai bek tengah. Melapis Fabiano Rosa Beltram yang masih mendapatkan perawatan. Ya untuk sementara memang begitu Rendra, kita lihat sebenarnya tadi Fabiano sudah berdiri pinggir garis untuk siap masuk kembali. Kita lihat bagaimana sosok dari Amar Zuki yang multifungsi. Angel Bersani. Bertino Puliara. Penuh sekali kita lihat bagaimana pemain Persija melakukan pertahanan. Dan di saat mereka menguasai bola, kita lihat di sini begitu cepatnya Ramdhani keluar. Rahmat Afandi sudah berada dalam posisi offside. Ya, tepat sekali keputusan wasit. Ya, Rahmat Afandi sempat membela Arema Indonesia dan juga Persib Bandung. Sekali lagi merupakan produk asli dari Persija Junior. Ya, offside memang. Kembali dari posisi offside. Walaupun di saat mendapatkan bola dia tidak dalam posisi offside. Magdis Alfarizi kepada Safi Salih. Masih Safi Salih kali ini. Masih Safi Salih kita lihat. Oh, Dan kali ini Magdis Alfarizi berusaha melewati Leo Saputra. Masih Magdis Alfarizi. oh, kita lihat bagaimana lapisan yang dilakukan oleh anak 6 pemain Persija Betul. Jakarta dalam kotak penalti. Betul sekali. Sejauh ini memasuki menit-menit akhir, saya pikir konsentrasi yang masih berjalan begitu maksimal dari pemain Persija. Ya, di babak kedua ini kita tidak begitu banyak melihat adanya usaha spekulasi tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain-pemain Pelita Jaya. Kita tahu bahwa Bajewski, Safi Salih pun juga mempunyai kekuatan sehingga dari tendangan-tendangan, namun sayang sekali belum ada sedikit pun tendangan-tendangan yang bisa membahayakan gawang dari Gali. Dan saat ini Ramdhani Lestaluhu terjatuh seperti mengalami kelelahan ataupun mungkin kram pada kakinya. Ya, kita lihat Ramdhani Lestaluhu memang bekerja sangat keras karena ia tidak hanya menyerang dan juga Ya. membantu pertahanan. Seperti yang dibicarakan tadi, membutuhkan fisik yang sangat kuat Betul. untuk bisa melakukan permainan seperti itu. Kesempatan tentunya bagi Rudy Bogel Setiawan dan juga John Juwansyah untuk bisa diturunkan. Namun apabila memang Coach Iwan ingin
mengamankan skor yang ada. Tentunya pemain bertahan yang dimasukkan bisa jadi Jungkin Delton ataupun juga Ingura Hana ataupun Hasim Kipo. Tadi. Jo Bang Iwan ganti tuh, Bang Jo masuk. Oh. Ya, terdengar sepertinya Joe atau Johansa akan diturunkan dan menarik. Kemudian juga Octavianus tadi yang sedikit sudah mengalami. Ya, ini merupakan gol dari Persija Jakarta. John Takbor Songkali balik kepada Alexander Bajevski. Masih Alexander Bajevski. Kita lihat Alexander Bajevski bersama dia dengan Safi Salih. Sulit sekali kita lihat untuk menembus daerah pertahanan. Ya, tampaknya karir dari pelatih Rahmat Darmawan dalam pertandingan pertamanya harus diterima dengan kekalahan terhadap mantan tim yang pernah ia asuh yaitu Persija Jakarta. Tapi mungkin tidak mengkhawatirkan bagi para pendukung Pelita Jaya karena memang Rahmat Darmawan adalah pelatih yang sangat cerdas dan bisa melakukan perubahan dalam waktu singkat, dan juga dia mendapatkan kontrak yang cukup lama yaitu 2 tahun dari Pelita Jaya sehingga akan mampu bisa memberikan prestasi bagi tim ini. Ya, memang masih ada waktu bagi Coach Heri untuk bisa melakukan adaptasi dan juga mengenal karakter setiap pemainnya. Tentunya waktu yang begitu sedikit, hanya 2 hari dia untuk bisa menukangi tim Pelita Jaya di saat memang harus juga menghadapi tim sekelas Persija di pertandingan ini. Oh, Yesus Mujarain. Ya, salam sportivitas tadi. Ferdiansyah Masud dimasukkan. Kita lihat Ferdiansyah Masud masuk menggantikan Alexander Bajevski. Mencoba penyerang muda Ferdiansyah Masud. Ya, berharap memang adanya perubahan di sektor depan. Kita lihat kali ini Magdi Safarisi terus mendapatkan marking dari Leo Saputra dan juga Octavianus yang mundur sangat jauh. Victor Iqbal Nevo, sebuah umpan kali ini. Hampir 6 pemain, 7 pemain kali ini dari Persija Jakarta berada di jantung pertahanan. Tekanan berikutnya dari Ruben Sanadi. Kembali Victor Iqbal Nevo. Memindahkan bola kepada Magdis Alfarisi. Berhasil direbut oleh Octavianus. Ya, apabila memang skor tetap sama 0-2 dan ini menjadi kemenangan bagi Persija Jakarta, Persija Jakarta akan naik peringkatnya hingga berada di peringkat 6 di klasemen sementara Indonesia Super League menggeser PSPS Pekanbaru. Ya, Rendra, melalui share langsungnya juga saya pribadi mungkin juga sedikit menghimbau para supporter untuk tidak melakukan atau menyanyikan lagu-lagu provokasi, karena memang itu juga sedikit bisa membuat hubungan di setiap para fans atau supporter tidak baik, dan harapannya bahwa setiap para korlap dan juga para ketua-ketua fans klub ISL di setiap daerah bisa melakukan atau bisa sedikit memberikan sosialisasi kepada para penonton untuk tidak melakukan atau melakukan provokasi melalui nyanyian, karena mungkin kita pun yang mendengar itu tidak mengenakan, Rendra. Betul, ya, sampai terjadi fanatisme yang berlebihan Ya. dan membutakan segala hal. Karena hal-hal seperti ini akan terjadi dan berulang-ulang dan saling balas-membalas tentunya. Kita lihat Johan Syah masuk menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Ditambah lagi juga jangan sampai para penonton juga menyalakan petasan atau kembang api, itu juga sangat dilarang lewat regulasi FIFA. Kita lihat Johan Syah. Tentunya memang juga screening dari para keamanan diharapkan bisa begitu maksimal sehingga tidak ada pemain atau penonton yang bisa masuk dalam stadion atau area pertandingan dengan membawa petasan. Ya, memasuki menit akhir, saya pikir sangat sulit bagi Pelita Jaya untuk bisa paling tidak memperkecil ketertinggalan, karena memang sejauh ini Fabiano maupun juga Precious, Amarzuki, Ismet dan juga Leo masih bermain begitu baik, begitu apik di sektor pertahanan. Ditambah lagi kita lihat di sini bagaimana salah-salah passing dari pemain-pemain Pelita. Victor Iqbal Nevo kali ini. Egy Melgiansyah, 5 menit terakhir. Berbig match Indonesia Super League, percobaan dari Ferdiansyah Masud. Ya, ada tarikan tadi dari Johansa terhadap Ruben
Karel Sanadi. Dua pemain muda, Johan Juansyah dan juga Ruben Sanadi, memiliki karir yang panjang untuk bisa menembus tim nasional senior Indonesia. Egy Melgiansyah kali ini akan melakukan tendangan bebas. Egy Melgiansyah, bola yang sangat baik. Masih bisa dikuasai oleh Galih Sudaryono. Ya, kembali Gali masih menjadi tembok terakhir dan bisa mematahkan serangan dari Pelita Jaya. Crossing ke tiang jauh dari Egy cukup baik. Namun masih lewat dari kepala Victor Igbonevo. Egy Melgiansyah kali ini. Ya, kita lihat kali ini seorang pemain dari Persija Jakarta. Ya, Precious Emojuraya terlihat meminta rekan-rekannya untuk tetap bisa fokus menjaga pertahanan. Ya, tampaknya Ismail Sofyan Ya, yang berduel udara tadi dengan Feriansyah Masfud jatuh dengan posisi yang tidak sempurna. Lebar ke dalam, Johan Juansyah diberikan kepada Rahmat Afandi dan bola fair play diberikan oleh Rahmat Afandi kepada Pelita Jaya. Kita lihat kali ini Victor Igbonevo. John Tapur Songkali, masih John Tapur Songkali. Kita tidak melihat tendangan jarak jauh John Tapur Songkali di pertandingan sore hari ini. ya kembali antisipasi dari Gali memotong crossing dari Egy tadi. Octavianus. Kita lihat Octavianus memberikan bola. Praktis di skema permainan seperti ini kita tidak melihat Bambang Pamungkas. Ya, Bambang Pamungkas benar-benar hanya menjadi pengumpan ataupun juga ya kita lihat Rudy Bogel Setiawan masuk menggantikan Octavianus. Kesempatan bagi Rudy Bogel Setiawan harapun main kurang dari 5 menit mungkin, tapi ia memiliki waktu dan ini merupakan Octavianus sampai cetak gol pertama bagi Persija Jakarta. ya strategi rotasi dilakukan oleh coach Iwan. Selain juga untuk bisa membuang-buang waktu. Betul. Kita lihat Marzuki ditenangi oleh wasit Najamuddin Aspiran. Sedikit emosi. 2 menit taman waktu. Pelita Jaya RC Karawang menghadapi Persija Jakarta. Lihat bagaimana duel antara Amarzuki dan juga Ruben Sanadi. Ya, memang ada dorongan atau tangan atau siku dari Marzuki tadi terhadap Ruben. John Tapur Songkali, kembali masih ada Fabiano Rosa Beltram, kali ini ada Stanislav Zekov. Menjadi modal berharga sekali lagi buat Persija Jakarta dengan kemenangan ini, dan ini juga merupakan kemenangan kandang yang sangat berarti bagi Persija, atau kemenangan tandang yang sangat berarti bagi Persija Jakarta. Dan uniknya mereka memang memiliki rekor tandang yang cukup baik setelah sebelumnya menaklukkan PSS Pekanbaru. Mereka juga sempat menaklukkan Persiram Raja Ampat dalam partai tandang.
Dan ini akan menjadi clean sheet yang kelima bagi Persija Jakarta dari 7 kali atau dari 6 kali penampilannya di Indonesia Super League musim ini. Sekali lagi baru Sriwijaya FC yang bisa menjebol gawang Persija Jakarta. Dan nanti akan sangat menarik ketika pertemuan klasik antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta pada tanggal 29 Januari 2012 yang juga akan disiarkan langsung oleh Antv. Kita akan lihat bagaimana persaingan kedua tim yang memiliki materi pemain juga sangat baik. Robertino Puliara dengan kecepatannya kali ini masih Robertino Puliara memberikan bola kepada Rudy atau juga Rahmat Afandi. Dan Rudy Bogel atau juga kecepatan kita lihat coba dilakukan oleh Rudi Setiawan. Kita lihat Rudy Bogel mempunyai peluang untuk bisa mencetak gol.